Good day, everyone. Good day. First of all, let's say thanks to God who has given us a mercy and blessing so we can gather here in our meeting room. And thanks to the honorable lecturer that was get us to prepare our material. On this occasion, we are from Group 4 will present learning media types of lab equipment and the effect of concentration on reaction rate. Before we start our presentation, firstly, let us introduce ourselves. I'm Lamtir Cornelwi Silaban as moderator, and then my partner, Febi Nabila Safira. And last, Ahirunisa Obina. Various types of lab equipment. This is the various type of equipment. Firstly, will be explained by me. Yang pertama, nama alatnya labu ukur. Fungsinya ialah untuk mengencerkan suatu larutan. Cara kerja dari alat ini menggunakannya adalah dengan cara dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan lap. Kemudian, dimasukkan larutan yang akan diencerkan atau masukkan zat dengan bantuan kertas isap agar zat tidak menempel pada dinding di atas batas atas. Kemudian cara membersihkan alat ini disarankan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus sehingga tidak merusak peralatan gelas tersebut. Alat yang kedua ialah tabung reaksi. Banyak digunakan oleh ahli kimia untuk menahan campuran atau jumlah kecil panas bahan kimia padat atau juga cair. Namun umum digunakan untuk percobaan kualitatif dan tes. Cara kerja dari alat ini dia menggunakan tabung reaksi yang terlebih dahulu dibersihkan, lalu dikalibrasi dengan aqua DM, setelah itu lap dengan lap atau kertas isap. Kemudian sampelnya direaksikan, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, cara membersihkan alat ini ialah dengan air kapur dan kerak yang melekat pada tabung. Itu kita balut dengan kapas, dibasahi larutan asam lalu dikorokkan ke tabung. Setelah bersih baru dibilas dengan air. Yang ketiga, gelas beker atau gelas kimia. Untuk memanaskan larutan sebagai wadah untuk filtrasi dan sebagai perkembangbiakan bakteri. Sedangkan cara kerja dari gelas beker ini, dia bersihkan gelasnya dengan aquade sebanyak 3 kali, kemudian kita masukkan larutan percobaan dan kita simpan gelas di atas kaca asbes di atas kaki 3 untuk melakukan pembakaran. Cara membersihkan gelas beker ini ialah penanggulangan sisa-sisa bahan kimia dan bekas pembakaran yang melekat pada gelas. Pengaduk kaca dibalut kapas, kemudian dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke bagian gelas yang mengerak. Nah, alat yang keempat ialah gelas ukur. Gelas ukur adalah gelas untuk mengukur volume 10 hingga 2000 ml, di mana gelas ini dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda, baik benda cair maupun tidak. Nah, sementara fungsi dari gelas ukur ini ialah maksud saya, cara kerja dari gelas ukur ini ialah bersihkan gelas ukur dengan aquades sebanyak 3 kali, lalu masukkan larutan kimia ke dalamnya dengan pipet sebanyak 10 ml. Selanjutnya, cara membersihkan dari gelas ukur, membersihkan noda yang lengket pada gelas, pengaduk dibalut kapas sekaligus dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke gelas setelah bersih, lalu dibilas. Alat yang kelima ialah corong. Fungsinya membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain.
terutama yang bermulut kecil, serta digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Nah, cara kerja alat ini untuk memasukkan cairan dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol, labu ukur. Cara membersihkannya menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahirunisa Audina. Kepada saudari saya, Ahirunisa Audina, time and place is yours. Selanjutnya yaitu batang pengaduk. Fungsinya yaitu mengaduk larutan yang belum tercampur. Cara menggunakannya, masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Cara membersihkannya, dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghasilkan beberapa zat. Selanjutnya yaitu ada kawat kasa. Berfungsi sebagai alas penyebaran panas. Cara penggunaannya, simpan kawat kasa di atas pemanas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. Cara membersihkannya, simpan kawat kasa di atas pemanas, lalu tabung reaksi disimpan di atas kawat kasa tersebut. Selanjutnya itu ada filler, berfungsi untuk menghisap larutan yang dari botol larutan. Untuk larutan selain air, sebaiknya digunakan karet penghisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Cara penggunaannya, kempeskan katup yang bersimbol A atau aspirate, lalu sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas S atau suction ke ukur. Cara membersihkannya, kempeskan katup yang bersimbol A, sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas S, kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Next, Tiur. Selanjutnya yaitu ada buret. Berfungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Cara penggunaannya, masukkan zat yang akan dititrasi, kemudian tempelkan buret pada statif, buka keran yang ada pada buret dengan perlahan. Cara membersihkannya, bilas ujung buret dengan air dan botol mencuci atau labu semprot, dan mengeringkannya dengan hati-hati. Selanjutnya ada pipa kapiler. Berfungsi sebagai media yang menentukan aliran refrigeran pada sistem pendingin berukuran kecil semacam freezer, kulkas, dan lainnya. Cara penggunaannya, pipet kapiler disanggah dengan klem dan statif, lalu larutan atau senyawa yang akan ditentukan titik lelehnya dimasukkan ke dalam pipet kapiler, lalu termometer dicelupkan ke dalam larutan atau senyawa tersebut, bunsen diarahkan ke bagian bawah pipet kapiler. Cara membersihkannya, dibersihkan menggunakan larutan asam. Selanjutnya yaitu ada statif. Berfungsi menegakkan buret, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya. Cara penggunaannya, letakkan statif pada bidang datar, lalu bagian atasnya dipasangkan klem sebagai penyangga buret. Cara membersihkannya, dibersihkan dengan kain bersih yang sudah dibasahi dengan air. Next, Tiur. Selanjutnya yaitu ada pipet ukur. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggembung. Cara penggunaannya, cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Cara membersihkannya, dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Yang selanjutnya ada batang pengaduk atau stirring rod. Berfungsi untuk mengaduk larutan atau suspensi yang umumnya berada pada gelas kimia, Erlenmeyer, atau tabung reaksi, serta digunakan pula sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari suatu bencana ke bencana lainnya. Cara penggunaannya, masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Cara membersihkannya, bersihkan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Selanjutnya yaitu ada pipa U.
berfungsi untuk menghubungkan tabung reaksi dan sebagai media pemindah pada proses reaksi. Cara menggunakannya, tabung yang berisi larutan yang akan dianalisis adanya gas dihubungkan melalui mulut tabung memakai pipa U. Cara membersihkannya, dibersihkan menggunakan larutan asam. Next, your. Selanjutnya yaitu ada corong Bashner. Berfungsi untuk memfiltrasi atau memisahkan suatu cairan atau filtrat dari endapannya atau residu. Dan biasanya filtratlah yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Cara penggunaannya, siapkan kertas saring yang telah dibentuk seukuran dengan corong, letakkan kertas saring pada corong, lalu basahi sedikit dengan aqua DM. Diselipkan lagi kertas saring di mulut labu ukur agar udara yang masuk memudahkan larutan untuk masuk ke dalam labu. Lalu letakkan corong di mulut labu, tuang larutan yang akan disaring. Cara membersihkannya yaitu membersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air seni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lamtir. Silakan. Sorry, Tiur, your voice is unmute. Thank you, Feby. Selanjutnya, alat yang ke-17 ialah kaca arloji. Fungsinya ialah sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan bahan. Selain itu, gelas arloji ini dia digunakan sebagai wadah saat menimbang bahan kimia dan wadah untuk mengeringkan padatan dalam dekisator. Cara kerja alatnya, simpan zat atau bahan kimia yang akan ditimbang di atas kaca arloji, lalu kita timbang. Sementara, cara untuk membersihkannya, dicuci dengan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 18. Rak tabung reaksi. Fungsinya sebagai tempat tabung reaksi. Cara kerja alatnya, simpanlah tabung reaksi pada lubang-lubang yang tersedia pada rak tabung reaksi. Cara membersihkannya, dibersihkan menggunakan sikat pembersih. 19. Termometer. Fungsinya untuk mengukur suhu dan perubahan suhu suatu larutan. Cara kerjanya untuk di mesin ditancapkan di pipa tempat termometer. Cara membersihkannya dibersihkan dengan mencelupkannya pada air hangat. 20. Bunsen. Bunsen fungsinya untuk memanaskan medium, mensterilkan jarum inokulasi dan alat-alat yang terbuat dari platina. Sedangkan cara kerjanya, simpan bunsen di bawah kaki 3 dan simpan zat yang akan dipanaskan di atasnya. Dan cara membersihkan dari alat bunsen ini ialah tempat spiritus apabila kotor dapat digosok dengan larutan deterjen kemudian dikeringkan. Okay, next slide will be explained by my partner, Feby Nabila Safira. Time and place is yours. Okay, thank you, Lamtiur. Okay, I will next the presentation about the factors that affecting the reaction rate. Next slide, please. Before that, we must know what is reaction rate. Next. The reaction rate is the change in the amount of reactants and products per unit time expressed by the change in concentration. The reaction rate is a rate that states how fast and how slow a reaction process takes place. Next slide, please. Okay, the next is the factors that affecting the reaction rate.
The factors are divided into 4. First is concentration, the second is surface area, the third is temperature, and the fourth is catalyst. Next slide, please. Okay, I will explain about the first is concentration. But before, I want you to observe the animation in this slide. In the first glass, chloride acid solution with 1 molar and magnesium with 1 gram, and the second glass is chloride acid solution with 2 molar and magnesium with 1 gram. Please observe the animation. Next here. Okay, after we observe the animation, we can conclude that the greater concentration will make the faster reaction takes place, and conversely, the smaller concentration will make the slower reaction takes place. Next slide, please. Okay, talking about concentration, we must know about order reaction. The order reaction is the power of the change in concentration with respect to the rate of change. And then the order reaction are divided into 3. The first is there is order reaction 0, where there is no change in the rate of the reaction regardless of the change in the concentration of the reactants. And the second is there is order reaction 1, where a change in the concentration of the reactants 2 times causes the reaction rate to be 2 times faster. And the third is there is order reaction 2, where the rate of change in the concentration of the reactants is 2 times, causing the reaction rate to be 4 times faster, and so on. And then for the reaction, A plus B will produce C. And then the formula for the reaction rate is V amount K times concentration of A with M quadrat, and then times B concentration with N quadrat, where K is reaction rate constant, and then M is order reaction for A, and N is order reaction for B. The total of order reaction is M plus N. And then the steps for determining of the order reaction are as follows. For the first, choose 2 experimental data, one of which has the same concentration. And the second is compare the 2 experimental data by plugging them into the general equation for the reaction rate. Next slide, please. Okay, Tlamtior, please stop this animation. Okay. Okay, the second is surface area. But before, I want you to observe the animation about the surface area. With the first glass is water and sugar, and the second glass is water and lime sugar. Please observe this animation. Please, Tiur. Okay, next slide, please.
After we observe the animation about the surface area, we can conclude that the larger surface area will make the faster reaction rate take place. And conversely, the smaller surface area will make the slower reaction rate. Next slide, please. Okay, please next the animation, Tiur. Okay. Please stop the animation, Tiur. Okay, for the third is temperature. But before the explanation about temperature, I want you to observe the animation about temperature. Please observe the animation. Please, Tiur. Okay, next slide, please. Okay, after we observe the animation about a temperature, we can conclude that the higher temperature will make the faster reaction takes place. And conversely, the lower temperature will make the slower reaction takes place. Next slide, please. Okay, for the last is catalyst. But before the explanation, I want you to observe the animation about catalyst. Please, Tiur. Next, Tiur. Okay, after we observe the animation about catalyst, we can conclude that, next slide please. Okay, we can conclude that catalyst can speed up of the reaction rate compared to not using a catalyst. The reaction rate is low. Okay, next slide please. And then speed up the reaction rate. There are two types of catalyst. For the first is active catalyst. Active catalyst is a catalyst that is involved in the reaction and at the end of the reaction is formed again. And the second is passive catalyst. The passive catalyst is a catalyst that doesn't participate in the reaction, only as a reaction medium. Okay, that all about my explanation, and then I give back to the moderator. Okay, before that, I will share about our practicum video. Siapkan 20 ml larutan HCl 0,5 molar
1 molar dan 2 molar dalam 3 gelas beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari keping magnesium dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk larutan HCl yang lain. Perhatikan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Okay, that's all about our presentation today. Thanks for attention and sorry for our mistake. Thank you. Good day. Good day. Thank you. Thank you.